Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk dan isu-isu politik serta masalah-masalah sosial dari gelapnya dan sunyinya serta dinginnya suasana pedesaan. Saat ini kita akan membahas tentang apa yang sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah yang saat ini sangat masif dipromosikan di berbagai platform media sosial, yaitu tentang keberhasilan pemerintah. Nah, kita melihat apa yang terjadi dengan bangsa kita saat ini. Benarkah keberhasilan yang diklaim oleh pemerintah itu selaras dengan kondisi dan keadaan yang ada dalam masyarakat? Kita lihat bahwa pendapatan per kapita nasional kita atau rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia per tahun itu ada di 75 juta. Atau kalau bawa di dalam bulan, maka rata-rata rakyat Indonesia itu berpendapatan 6.250.000 per bulan. Dan ini cukup tinggi sebenarnya kalau dibandingkan dengan pengeluaran. Pengeluaran rata-rata masyarakat Indonesia itu ada di angka 1,4 juta 500 rupiah. Nah ini kalau kita melihat berarti bangsa Indonesia ini memiliki saving sekitar 4,5 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan pengeluaran dengan gaji atau pendapatan per kapita yaitu 6.250.000 per bulan, maka Indonesia ini seharusnya dalam keadaan sejahtera semua. Karena yang jelas-jelas bahwa pendapatan mereka lebih besar, jauh lebih besar daripada pengeluaran per bulan. Jadi rata-rata pengeluaran per bulan orang Indonesia itu 1,4 juta. Nah, tapi kenyataannya kalau kita melihat bahwa masih ada kurang lebih 9% masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin. Artinya kalau dilihat dalam kriteria miskin, pendapatannya itu tidak lebih dari 500.000 per bulan. Ada 9%, jadi sekitar 27 juta masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin. Jadi kalau kita lihat dari pendapatan per kapita dengan yang nasional lalu kemudian dibandingkan dengan yang miskin, berarti ada memang kita lihat bahwa ada memang masyarakat Indonesia yang pendapatannya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu bahwa ada gap yang cukup tinggi antara beberapa atau sekelompok orang Indonesia, sebagian besar orang Indonesia dengan sebagian kecil yang dalam keadaan miskin. Tidak hanya itu, kalau kita melihat Indonesia ini atau rakyat Indonesia itu sangat tidak bahagia. Kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Happiness Report pada tahun 2023, indeks kebahagiaan Indonesia itu ada di 5,277 poin, dari 10 poin atau range 0 sampai 10. Indonesia itu ada di 5,277 poin. Menjadi negara dengan tingkat kebahagiaan di peringkat 84 dari 137 negara yang disurvei. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia ada di peringkat 6 dari 9 negara. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini menjadi negara yang sangat tidak bahagia. Jadi kalau kita melihat ini ada paradoks antara penghasilan yang katanya tadi rata-rata dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi kemudian rakyat Indonesia ini sangat tidak bahagia. Jadi hanya angka 5 poin sekian-sekian dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau di Asia Tenggara, negara yang paling bahagia itu adalah Singapura. Nah, tak hanya itu, kalau kita melihat misalnya rata-rata IQ orang Indonesia itu ada di 78. Jadi IQ masyarakat Indonesia itu dalam kategori lamban. Satu tingkat lagi di bawah bodoh.
Jadi kalau kita membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah bahwa pemerintah telah berhasil mengeluarkan bangsa Indonesia dalam menjadi lebih baik, maka itu sebenarnya sepenuhnya tidak benar. Data-data yang ada ya dari survei-survei, termasuk misalnya survei kebahagiaan, kemudian survei IPM, ya IPM masyarakat Indonesia itu ada di 71 sekian-sekian, ya jadi itu menjadi sangat paradoks. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah ini sangat paradoks dengan realita yang ada dalam masyarakat Indonesia. Belum lagi misalnya integritas. Misalnya dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Indonesia ini kalau kita lihat dari tingkat integritasnya itu ada di zona merah. Artinya bahwa rakyat Indonesia ini tidak bisa membedakan, ya hampir tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Padahal pemerintah juga mencanangkan tentang revolusi mental. Nah, ini menjadi persoalan bahwa data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah, klaim-klaim yang dikeluarkan pemerintah itu sangat paradoks dengan realitas apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Karena itu kita penting untuk melihat secara baik bahwa bangsa kita ini belum sepenuhnya baik-baik saja. Karena itu masih ada PR yang sangat besar yang akan diemban oleh pemerintah-pemerintah selanjutnya, dan kita berharap bahwa pemerintah-pemerintah yang akan datang yang akan memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik, kita berharap bisa membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik, dan mereka akan lebih realistis di dalam mengeluarkan data-data yang ada. Dan yang terpenting adalah bagaimana hasil-hasil dari bumi Indonesia itu dibagi secara merata ke rakyat Indonesia. Jadi kita berharap bahwa tidak ada lagi ketimpangan yang sangat besar di segi pendapatan. Nah, yang menarik juga kita melihat bahwa menurut para analis bahwa meningkatnya pendapatan per kapita rakyat Indonesia sebenarnya itu bukanlah hasil dari kerja mereka, ya bukan hasil dari aktivitas mereka di dalam berusaha, tetapi itu adalah sebagian besar didapatkan dari pemerintah melalui bansos, melalui bantuan-bantuan tunai yang disebarkan oleh pemerintah. Jadi pengukuran ini misalnya tahun 2003 ya ada banyak bansos yang diberikan, dan ini melihat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Indonesia per kapita. Jadi kalau misalnya itu tidak lagi dilakukan di masa-masa yang akan datang, maka bisa jadi bahwa pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu akan turun, dan itu artinya bahwa kemiskinan akan lagi meningkat, ya pengangguran lagi akan meningkat, dan mungkin juga angka-angka kriminal lainnya akan meningkat. Karena itu kita berharap bahwa pemerintah itu bisa jujur ya menyampaikan apa yang telah dicapai, lalu kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah selanjutnya. Karena itu mari kita bijak untuk melihat setiap klaim-klaim keberhasilan yang saat ini banyak sekali berseliweran di media sosial bahwa Indonesia atau pemerintah saat ini berhasil membawa Indonesia menjadi lebih baik. Karena itu tetap diteropong politik, meneropong hiruk pikuk dan isu-isu politik dari gelapnya dan sunyinya pedesaan. Salam Pancasila.